Vietnam U23 harus menerima kenyataan pahit, di mana tim asal Asia Tenggara itu harus terhenti langkahnya di babak 8 besar. Irak yang sebelumnya dianggap bisa mereka kalahkan, tapi nyatanya tidak semudah itu. Vietnam meskipun memberikan perlawanan sengit, tapi pada akhirnya mereka harus menyerah dengan skor tipis 1-0. Kekalahan ini membuat orang-orang di Vietnam turut berkomentar. Seperti inilah komentar orang Vietnam usai Vietnam U23 dikalahkan oleh Irak U23. Aku menonton sepak bola Indonesia sampai hampir jam 4 pagi dan tidak merasa ngantuk, tapi Vietnam bosan menontonnya hingga aku tertidur. Vietnam kalah hampir seluruhnya, tim ini tidak memiliki kekuatan fisik dan keterampilan taktis. Kesalahan buruk mengulur waktu dengan pola pikir berbaring di lapangan membuat sulit untuk berkembang. Kita sering bilang kalau Indonesia menang dan bermain kotor, lihat kembali Vietnam sekarang. Baik kalah maupun bermain kotor, masa depan sepak bola Vietnam tidak jelas. Hasil kekalahan merupakan sesuatu yang sudah diprediksi sebelumnya. Irak juga tidak terlalu bagus, level pemainnya hanya itu. Ayo tidak sabar menunggu generasi berikutnya. Dalam pertandingan ini, pelatih tidak melakukan kesalahan apapun dalam strateginya. Satu-satunya kesalahan adalah karena ia mempercayai permainan Tyson. Terus-menerus gagal melakukan umpan dan kehilangan bola, memberikan tekanan pada pertahanan, menyebabkan banyak kesalahan dan penalti yang disayangkan. Sejak menit 65 dan seterusnya, Tyson bermain jauh lebih baik di lini tengah Vietnam. Secara umum, kecuali Tyson, sisa posisi bermain cukup baik hari ini. Kita pantas kalah, kita kalah dalam segala aspek bentuk tubuh, kekuatan fisik, teknik. Kalaupun kita masuk, kita tidak pantas mendapatkannya. Lihatlah cara orang Indonesia bermain sepak bola. Ya, tidak apa-apa, grup U23 kami dari segi kekuatan fisik, teknik, dan pemikiran kalah dengan lawan. Jadi kami tidak bisa menahannya. Bagaimanapun kalian telah mencoba yang terbaik. Mungkin VFF harus mereformasi Liga Vietnam secara drastis. Saat melatih pemain, klub perlu lebih memperhatikan kebiasaan dan trik perilaku untuk menghindari pergi ke kompetisi benua dan menerima kartu yang tidak banyak lagi. Masyarakat sebaiknya tidak lagi membandingkan Indonesia untuk menghindari tekanan terhadap pemain. Sepak bola ada naik turunnya, yang penting semangat bermain untuk bendera. Kalau naturalisasi, menurut saya tidak perlu. Kalau iya, 1 atau 2 posisi saja sudah cukup. Arab Saudi, Qatar, dan Korea Selatan pun tidak bisa ke Olimpiade. Orang-orang sukses selalu punya jalannya masing-masing. Indonesia punya caranya sendiri. Daripada hanya jadi peniru, kita harus lebih banyak berinvestasi dalam pembinaan pemuda, pembenahan kejuaraan nasional, menciptakan lebih banyak taman bermain untuk kelompok pemuda. Jika kita melakukan hal-hal ini dengan benar-benar metodis, kita pasti akan memiliki sekelompok pemain berkualitas. Semoga dalam 4 tahun impian Olimpiade bisa terwujud. Terima kasih para pemain dan terus menantikan masa depan. Semua orang harus tidur dan berlibur, menonton sepak bola karena warna benderanya, tapi itu sangat membosankan. Mereka tidak dewasa dan suka pamer. Pemain bertahan yang bertujuan untuk mematahkan bola ke kaki lawan, lebih lemah dari yang lain. Harus menanganinya dengan aman. Vietnam kini tidak tahu bagaimana menyerang dan mencetak gol di pertandingan penting. Penjaga gawang menangkap bola seperti pemain sepak bola amatir. Sepak bola Vietnam kini perlu mengganti semua pemain VFF sebelum sepak bola Vietnam bisa berkembang pesat lagi. Melihat kembali ke Indonesia lalu melihat kembali ke Vietnam, saya merasa lelah. Gaya bermainnya kikuk dan membingungkan. Jika kompetisinya sudah selesai, kembalilah dan mintalah Indonesia untuk mengajarimu. Vietnam bermain seperti ini dan tidak pantas berada di perempat final. Beruntung bisa mencapai perempat final, berhenti 1-0 melawan Irak masih melegakan. Nonton Vietnam gak ada bagusnya bikin ngantuk. Kemarin aku nonton Indonesia enak banget.